Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, hati-hati dengan ketakutan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Karena anugerah-Mu saja bagi kami. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya, kami pasti diberkati, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hati-hati dengan ketakutan. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, jelas dikatakan roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saudara hari ini ada dalam ketakutan, dikuasai ketakutan, saudara cemas yang berlebihan, maka dengarkan baik, itu bukan dari Tuhan. Setiap orang, siapa saja, mau dia hamba Tuhan atau tidak, mau dia pendeta atau tidak, pernah mengalami yang namanya rasa takut. Takut itu manusiawi. Namun dikuasai ketakutan itu hal yang salah. Ketakutan ini bisa ke siapa saja tanpa memandang usianya. Laki-laki atau perempuan, suku apa, orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, atau apa saja, orang bisa mengalami ketakutan. Rasa takut itu bisa muncul dari informasi-informasi yang kita terima, yang kita dengar. Bisa muncul juga dari TV, dari internet, dari tetangga bergosip, atau mungkin perkataan dokter, vonis dokter, dan lain-lain. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Dan seringkali ketakutan itu merampas semua kedamaian, ketenangan, bahkan merampas semua apa yang disebut dengan kebahagiaan. Saya nggak tahu saudara lagi mengalami ketakutan apa tidak. Tapi yang pasti Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Nah, iblis sangat menyukai, itu pekerjaannya, untuk membangkitkan rasa takut. Dan dia memakai rasa takut itu untuk melumpuhkan pemikiran kita, untuk melumpuhkan pengharapan kita, untuk melumpuhkan sukacita kita. Dia pakai itu supaya kita menyerah dalam hidup ini. Oleh sebab itu, belajarlah, milikilah cara untuk menaklukkan setiap ketakutan-ketakutan itu. Apalagi ketakutan itu begitu nyatanya melanda. Nah, kalau kita baca dalam
firman Tuhan dikatakan bagaimana seorang Ayub mengalami satu masalah yang tidak mudah. Dan Ayub adalah seorang yang benar. Ayub seorang yang setia. Nah, kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-25, dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat ini berkata apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan, itu yang mendatangi. Untuk itu saudara, jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai kecemasan, karena itu yang mendatangi saudara. Ketakutan bukan sekedar perasaan, tapi ketakutan itu seperti roh yang mengintimidasi. Sekali lagi saudara, sekali lagi saya sampaikan, firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Roh ketakutan ini bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Jadi saudara, roh ketakutan ini dia mencuri, membunuh, dan membinasakan damai dan sukacita dalam hidup kita. Saudara, ingatlah ini di dalam hati saudara yang sedang mengalami ketakutan. Yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus. Rohnya yang kudus, yang membangkitkan kekuatan kepada saudara, yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Apa alasannya Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan? Jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Roh yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya kita dipimpin, dituntun, dihibur, dikuatkan. Usir ketakutan itu dengan nama yang ajaib, dengan nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu berkuasa, berotoritas. Jadi saudara, jangan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Jangan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman. Dengarkan saya baik. Pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman harus ditaklukkan. Pikiran harus dikuasai oleh firman. Firman harus berkuasa atas pikiran kita, sehingga di dalam hidup ini kita berkemenangan. Jadi saudara yang hidup dalam ketakutan, yang membuat engkau cemas, yang membuat kau takut, yang membuat kau khawatir, tidak nyaman, tidak tenang, maka ini waktu yang tepat untuk Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, membimbing engkau, menuntun engkau, dan engkau harus percaya kepada nama Yesus. Engkau harus menerima Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Rajamu, Juru Selamatmu. Maka lihatlah, engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga engkau berotoritas, sehingga engkau berkemenangan, sehingga ketakutan itu akan pergi di dalam hidupmu, dan hidupmu berkemenangan serta diberkati Tuhan, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur mendengar firman-Mu. Ketakutan bukan dari Tuhan. Setiap pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang mendikte, kami taklukkan di bawah firman Tuhan yang berotoritas. Dan pikiran kami diisi, dituntun oleh firman Tuhan. Dan kami percaya kami memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan engkau pergi. Dan kami percaya Roh Kudus
menghibur kami, menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan-kemenangan, sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.